Waiting for connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, yang mana pada pagi ini kita bisa bertemu di lapangan SMP Cahaya Madani Lubis Kaping. Mudah-mudahan kegiatan ini lalu diberikan berkah, kenikmatan, sehingga kegiatan kita bisa berjalan lancar sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Pada kesempatan ini kami dari Polres Pasaman, terutama dari bagian Satbimas, Satuan Bimbingan Masyarakat. Saya sendiri adalah Kasat Dimas beserta rekan-rekan saya dari KPO dan para kanit Tatim mengajar datang sini bahwa kami Satbimas bertugas namanya Binmas, Bimbingan Masyarakat. Ini melakukan pembinaan. Di masyarakat itu terdiri dari kelompok pelajar, kelompok mahasiswa, kemudian kelompok-kelompok masyarakat lainnya baik dari LSM segala macamnya, itu bagian dari masyarakat. Jadi di mana kami di sini bertugas untuk melakukan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam ini kami tentu tidak bosan-bosannya melakukan pembinaan, penyuluhan ke semua masyarakat, baik dari pihak pelajar maupun kelompok masyarakat, sehingga bisa melakukan upaya preventif, yaitu dengan cara pendekatan, komunikasi, dialog segala macam, sehingga permasalahan-permasalahan yang besar bisa menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi zero, seperti itu. Itulah tugas kami. Sehingga dalam ini untuk menekan, untuk mencegah kriminalitas itu ada pada kami. Kalau sudah ditangkap, sudah diproses pada penyidik hukum, itu tugasnya di bidang lain, yaitu reskrim, kemudian narkoba. Jadi kepada anak-anak kami tentunya narkoba sebagaimana judul tadi itu nanti dijelaskan oleh narasumber kami dari Pak Ridwan. Tapi supaya Ananda kami tahu, dulu Undang-Undang Pemerintah Nomor 22 tahun 97 narkotika dan psikotropika. Psikotropika Undang-Undang Nomor 5 tahun 97. Sekarang digabung menjadi satu. Maka itu adalah Undang-Undang narkotika, maka itu dengan disingkat narkoba. Nanti apa itu narkoba lebih jelas lagi akan dijelaskan oleh kami. Jelas? Tadi dibilang Pak Ustaz tadi dulu bahwa narkoba itu narkotika, obat, barang apa? Berbahaya, ya? Kan itu narkoba atau zat adiktif lainnya, nanti itu berbahaya itu masuk zat adiktif lain. Apa saja nanti akan jelaskan. Yang jelas kami tidak ingin anak-anak kami yang merupakan menjadi generasi penerus terlibat narkoba. Kami tidak berharap seperti itu, karena memang kita inginkan generasi penerus adalah generasi yang madani, yang bisa berguna bagi orang tua, berguna bagi bangsa dan negara. Kalau Ananda sudah mengabdi, berarti berguna bagi bangsa dan negara. Ya, tidak kadar keluarga. Kalau Ananda sudah mengabdi jadi PNS, jadi polisi, jadi tentara dan segala macamnya, itu berarti dengan ketidakterlibatan yang
apa tujuan Anda nanti dari SMP, SMA, yakin bisa saja. Tapi kalau udah terlibat narkoba, masa depan itu, masa depan kita. Jadi itu mungkin sambutan dari kami. Setelah ini kita langsung saja Pak Ridwan jelaskan bagaimana itu, apa itu narkoba, apa bahaya, apa dampaknya. Yang jelas mohon diperhatikan pada anak-anaknya. Sekian, kita lanjutkan kepada Pak Ridwan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tegang semuanya nampaknya. Iya kan? Melihat polisi datang, mungkin dia aduh ini Pak polisi datang ngapain dia? Bertanya-tanya, penggila narkoba. Ada yang takut sama polisi enggak? Hah? Takut sama Pak? Ada ini. Ada ibu poluan juga datang di sini. Semuanya takut enggak? Jadi kita santai aja ya, relax aja. Jadi ada semacam komunikasi atau interaksi, kalau kurang jelas tanyakan aja langsung. Bisa? Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa mengikuti acara pagi ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita bersalawat untuk Nabi kita. Sama-sama bisa? Yakin saya anak SMP IT Cahaya Madani Pasaman. Semuanya anak-anak hafiz Quran, saya yakin itu. Baik, sama-sama kita ya salawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salawatu Nah, sekali lagi yang semangat, yang perempuannya kurang dengar suaranya. Kita sama-sama lepaskan suaranya, kita berselawat kepada Nabi. Semoga kita menjadi dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yuk, sama-sama lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala alaihi wasallam. Orang lagi yang bisa suaranya mana? Satu orang lagi ke depan. Yuk. Ayo itu, Faruk mana? Faruk. Ayo maju depan Faruk. Ayo depan. 1, 2, 3. Jangan lama-lama. Faruk, mana dia Faruk? Cepat. Siapa yang berani? Ayo, anak STPID pasti berani. 1 orang yang berani. Yuk, kita cepat. Ayo 1 orang lagi. Atau yang perempuan 1 orang. Yuk. Perempuan 1 orang tampil ke depan. Ah, ini dia. Masa iya kalah sama perempuan? Ya kan? Kita berselawat sama-sama. Biar semangat lagi, yuk. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Baik, sebelum acara kita mulai ke inti pokok, ada istilahnya tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kalau tak sayang maka tak ikat cinta. Ini Kak Yola, ini kalau kita ngomong bicara sendiri di sini tanpa perkenalan tentu nggak enak. Siapa saja kita. Oh, kita boleh kenalan dulu. Ya, kenalan dulu. Kita kenalan dulu ya, boleh ya? Boleh. Kak Yola yang akan memperkenalkan Kak Ridwan dengan si Bahan. Ya. Baik, Kak Yola akan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari Satdimas Polres Pasaman. Tadi yang datang itu adalah komandannya Kak Yola. Yang tadi itu namanya Pak Tirto, itu komandannya, pimpinannya. Di sebelahnya ada Pak Zulkadri. Assalamualaikum KBO. Ya, itu wakilnya. Ya, kalau ada kepalanya itu wakilnya. Di sebelahnya lagi yang ganteng itu namanya Kak Agung. Berdiri Kak Agung. Ya, assalamualaikum Kak Mantan Agung. Turki. Kak Agung baru pulang dari Turki. Minta oleh-oleh tuh. Baru pulang dari Turki. Kasih sedikit bahasa Turki. Sama nggak ada bahasa Arab, bahasa Turki kira-kira? Marhaba. Arkadasar. Selamat pagi teman-temanku. Ya, yang mau lebih fasih berbahasa Turki silakan privat sama Kak Agung. Sementara yang di sebelah kakak namanya adalah Kak Ridwan. Kak Ridwan ini adalah narasumbernya pagi ini dan saya sendiri dengan Kak Yola. Mungkin sudah sering bolak-balik SDIT. Kebetulan juga anaknya sekolah di SDIT di sebelah ya. Jadi sebagian mungkin sudah kenal. Kita langsung saja Kak Ridwan. Baik, kita langsung ke materi ya. Temanya apa pagi ini? Tentang bahaya narkoba. Bahaya narkoba ya. Bahaya narkoba. Bahaya narkoba. Jadi anak-anak remaja ini termasuk masih remaja, anak-anak menjelang dewasa. Sudah Disingkat dengan anak-anak remaja. Ini udah betul. tahu yang narkoba itu apa tadi? Ada yang tahu? Oh tidak, belum ada yang Ya, tahu Kak Ridwan. kalau baik, sekarang kita belajar tentang bahaya narkoba. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi tentang narkotika. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa narkotika itu ialah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Itu tergabung di dalam semua. Nah, tujuan kita ke sini untuk apa? Memberitahukan kepada anak-anak semua, memberikan informasi apa-apa saja itu narkoba itu. Ya. Dampaknya apa, bagaimana jenisnya apa, kemudian bagaimana cara kita untuk menghindarinya. Bisa? Semuanya Benar belum masih tahu apa semangat? itu narkoba? Ada Siap. yang tahu nggak? Atau malu-malu kayaknya Kak Iya, Ridwan? malu. Iya. Ada yang tahu Atau ini narkoba? dasarnya pertama ini ada apa? Tentang rokok lagi. Ya. Kita- Siap. jadi Saya setiap yakin ini jenis semuanya yang putra putri belum tahu. Kalau apa? Ustaz mohon izin dulu Pak Ustaz. Pak Ustaz lupa tadi istana. Mengejar yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah. Lupa tadi saya di aslinya. Jadi lanjut ya. Yang kami hormati, saya izin lagi ya Ibu Ustazah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Mardianto, SPD, MPD. Kebetulan apa?
baru tahu Pak Lukman apa lama kenal sama Pak Mardian kan? Lama kenal. Anak apa dulu di sekolah di situ dulu. SMPT. Alhamdulillah. Ini semuanya udah berapa juz ini? Ada yang sampai 5 juz sekarang? Ada? 15 juz ada? Coba tuh angkat tangan dulu. Siapa yang ada 15 juz? Ada? 1 juz? Ada pasti bisa semua. Yakin masih SMP. Yang 2 juz? 2 juz. Ya, 2 juz. Banyak juga. 3 juz. Oh, lebih banyak lagi. Aduh, 4 juz. Oh, banyak lagi yang laki-laki mana 4 juz? Lagi 4 juz ada. 5 juz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini merinding saya melihatnya. Dalam Quran untuk kita. Dalam Quran untuk kita di tahun ini. Dalam Quran. Ya, mudah-mudahan lah. Yang jelas anak hafiz Quran yakin saya adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses. Bahkan termasuk kalau mau kuliah, mau masuk pekerjaan dengan syarat hafiz Quran ditentukan berapa juz nanti pasti akan diterima. Itulah program pemerintah sekarang sudah melihat ini yang anak yang hafiz Quran. Enggak salah, dunia akhirat dapat semua. Yakin anak hafiz Quran dunia akhirat dapat. Insyaallah sukses semua ya. Tercapai cita-citanya. Ada yang mau jadi polisi enggak? Ada. Mau jadi polisi angkat tangan. Ada juga. Ada yang jadi polwan juga. Ya, semuanya bisa dari SMP, SD. Bahkan sekarang khusus yang diterima anak pesantren ada. Namanya polisi dakwah ya, Dari santri. ada khusus diterima untuk jadi pendakwah. Khusus polisinya. Polisi khusus namanya Polsus. Apa namanya? Bakomsus. Bintara apa namanya? Lupa saya itu. Pokoknya intinya adalah polisi tugas khusus bagian dakwah. Ada pertanian, ada kesehatan, ada. Jadi dikhusus-khususkan sekarang semua. Jadi kesempatan adik-adik semuanya ini SMP. Jadi kalau kita SMP ini perlu dibekali untuk masa depan. Bagaimana cara membekalinya? Yang pertama sekarang anak-anak remaja. Kami dari Satpima sering memberikan penyuluhan tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini banyak sekali, banyak. Salah satunya yang saya jelaskan tentang bahaya narkoba. Mulai dari pertawuran, anak remaja itu banyak. Tawuran, ada lagi balap liar, masuk geng motor. Kalau di sini insya Allah tidak ada, cuma balap liar ada. Kemudian ada yang kalau anak di sekolah yang di luar asrama, yang tidak asrama, itu sering bolos sekolah, melawan sama guru. Itu termasuk adalah kenakalan remaja. Ada lagi kenakalan remaja ini yang suka nyolong atau maling atau minta uang sama teman-temannya. Itu banyak terjadi. Jadi sekarang kita fokuskan kepada narkoba. Narkoba. Apa itu narkoba? Iya. Jelaskan dulu Kak. Ya, narkoba adalah narkotika zat dan zat adiktif lainnya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ada 3 macam itu. Yang pertama kita belajar tentang narkotika. Narkotika ini dibagi dari 2 jenis. Yang pertama ada jenis, maksud saya dibagi dengan 3 jenis. Yang pertama ada yang dari tanaman dan bukan tanaman. Ada yang sintetis, ada yang bahan kimia. Itu dia narkotika. Jadi saat sekarang ini dengan kemajuan zaman yang serba canggih sekarang, narkotika ini bermacam-macam bentuk sekarang. Ada yang berbentuk pil, ada yang berbentuk
berbentuk kue, macam-macam. Jadi kalau yang beredar di daerah kita ini yang banyak yaitu seperti ganja dan sabu-sabu. Ini banyak sekali. Jadi kalau ganja itu bentuknya itu seperti tanaman. Ganja yang berasal dari tanaman. Tanaman yang berbentuk seperti, pernah lihat pohon cabai kan? Pohon cabai. Kemudian dia daunnya aja, tidak ada buahnya. Daun Ganja. namanya ganja. Jadi setelah dicabut, dijemur sampai kering, kemudian dia dihancurkan. Setelah hancur, kemudian seperti tembakau dia jadi. Jadi kalau tembakau, kemudian digulung dengan kertas, Hisap seperti dan rokok. dihisap seperti rokok. Ada pernah coba? Nah, saya yakin pasti belum ada. Ya, jadi narkoba itu tidak boleh dicoba. Tidak boleh dicoba, apalagi menghisapnya. Hati-hati. Nah, ada juga kak yang nanya, menghisap lem apa itu narkoba kak? Menghisap Iya, lem itu sebetulnya kita belum diatur di dalam undang-undang ya. Bahayanya kak. Cuma bahaya penyakit menghisap lem termasuk bahan kimia. Jadi bahan kimia yang kita hirup dengan dengan dalam itu saya pernah melihat anak-anak di Lubuk Sekapi menghisap lem. Jadi teler ya. Betul sekali kak. Jadi bodoh ya. Jadi ajudan ini buka, ada sebenarnya ini buka, pasti dalamnya itu foto. Saya jujur bukan hanya di Indonesia, saya bukti juga nggak ada di dunia juga. Berapa? Itu dia. Bahaya dari Ciri-cirinya orang tuh kalau udah kena lem, narkoba, seperti itu dia. Jadi ngomongnya nggak jelas, matanya sayu, kerja malas gitu, maunya tidur saja. Itu pengaruh narkoba. Jadi tujuan kami di sini agar adik-adik atau anak-anak semua tidak terpengaruh dengan namanya narkoba. Kalau udah kena narkoba, apa dampaknya? rusak keluarga, Kak. Rusak masa depan kita. Masa depan tidak ada lagi, keluarga rusak, apalagi nanti gini dia mau jadi apa namanya menantu gimana? Jadi jatuh depan pacar, oh ini pengguna narkoba, nggak jadi. Itu banyak terjadi. Contohnya gini kak, yang perempuan ada yang nggak yang punya pasangannya pernah pakai narkoba? Coba jawab. Kemudian kak, kalau lebih setahun atau 2 tahun lalu, lulusan sekolah di Lubuk Sekapi ini pernah ditangkap tentang narkoba kak. Iya. Sabu. Mungkin adik-adik semua belum, banyak kak yang pakai. Iya. Tentang sekolah kita. Ya, jadi kami memberitahukan kalau untuk pengedar narkoba itu dia berupaya bagaimana mempengaruhi anak-anak seusia SMP ini. Jadi anak-anak seusia SMP ini dia pengen tahu banyaknya, pengen merasakan bagaimana dia yang kena narkoba. Jadi mudah sekali dipengaruhi. Oi, bola kuah, lama rumah, enak, ekar badan awak, gitu kan? Kayak gratis. Kayak gratis. Dibujuk-bujuk aja dari datang mana, dibujuk aja dari. Sehingga awak terpengaruh, awak mesok, hisap. Setelah menghisap terasa masuk ke jantung kita, masuk ke tubuh kita. Jadi dia menjadi kecanduan, jadi candu gitu. Candu menghisapnya. Kalau dalam agama apa hukumnya? Apa hukum dalam agama? Tahu semua. Jadi kalau udah masuk ke dalam tubuh kita, besok disuruh 4 tahun gratis, ini harus bayar, ya kan? Dibujuk dia. Setelah bayar, uang nggak ada. Dikasih uang ke orang tua sekolah cuma 10.000.
atau 15.000, sementara belinya 50.000. Kita mencuri, Pak. Akhirnya mencuri. Ambil uang teman, Ya. keluarga. Itu akibatnya yang namanya narkoba itu. Makanya kami beritahukan seperti itu. Kemudian ada lagi ciri-ciri orang yang telah memakai narkoba. Tadi udah Kak Agung lihatkan kan bagaimana orang jalan, Ciri-cirinya. ngomongnya itu tidak jelas, tujuan ngomong tidak jelas, melo ngomongnya, bahasa awaknya batele-tele saja gitu. Udah tuh bantu orang apa? Kacau, mengecek, tidak jelas, cuma yang pengen mengeceknya tadi. Kemudian matanya merah, Merah, hitam, matanya kurus. jadi orang-orang kemudian suka menyendiri, bersembunyi di tempat yang di dalam kamar sendiri atau di tempat-tempat yang lain. Nah, itu dia takut dengan orang lain. Kemudian ada juga Kak, mungkin itu ustaz dan ustaz lainnya memperhatikan murid-murid kita. Kalau dia pergi sekolah sering pakai jaket, mau untuk kenalan pendek kemudian karena dia sering memotong. Jadi setelah dia potong karena uang nggak ada lagi, dalam hukum lagi untuk narkoba. Itu enggak Betul sekali, karena orang udah ketahuan udah barat. darahnya udah Iya. diminum lagi darahnya. Itu rata-rata yang pemakai ada yang namanya lagi nikotin. Nikotin itu disuntikkan, dengan cara disuntikkan. Kalau udah disuntik mengalir ke darahnya, itu bisa candunya itu bisa menghilangkan rasa capeknya gitu kan. Jadi orang ini beraktivitas tidak tidur lah, itulah. Intinya Kak, setelah dia memakai teman-teman tidak semua melakukan narkoba tersebut, ini pengalaman yang para pemakai. Tapi dia itu kuat, dipukul pun tak berdiri. Mau sehari 2 hari lah, tidak tidur. Tapi setelah efeknya habis, 3 hari tak tidur. Bangun. Jadi itu bahayanya narkoba. Jadi bagaimana caranya kita menghindari narkoba itu? Siapa yang tahu? Ada nggak yang tahu cara supaya kita terhindar dari narkoba? Karena ini ya, kalau udah dipuji-puji sama orang nanti, ini pertama yang namanya narkoba tadi udah dibilang adalah barang haram. Jadi untuk menghindari supaya kita tidak terjerumus kepada narkoba, yang pertama adalah apa? Suaranya apa? Mantap, walaupun sayup-sayup saya dengar. Iya, 100. Terusannya dulu. Yang pertama harus mendekatkan diri kepada Allah atau tingkatkan iman dan takwa. Ya. Kami dan anak cowok ini yang hobi balap, buatnya status ngebut ya, mendekatkan diri kepada sang ilahi. Itu yang salahnya itu ya. Jadi kalau kita udah takut sama Allah, mendekat bahwa ini adalah barang haram, pasti tidak akan terpengaruh. Baik itu juga rokok, sama juga. Kalau udah takut kita kepada Allah, pasti yang namanya pengaruh dari luar itu insya Allah terhalangi. Yang kedua apa lagi? Yang laki-laki lah jawab. Laki-laki. Sama perempuan, laki. Ya. Berserah diri pada Allah apa lagi? Angkat kita, angkat kita, korban. Patuh kepada kedua orang tua. Yang ketiga, patuh kepada ustaz dan ustazahnya. Yang keempat, harus mencari aktivitas yang lain seperti ekstrakurikuler sekolah
Kalau anak-anak ini alhamdulillah dia asrama. Kalau anak-anak SMP yang lain di luar sekolah itu pulang sekolah langsung hilang kan, langsung bermain di sana sini, main HP, main game, itu besar sekali pengaruhnya. Tapi alhamdulillah sini tidak ada yang keluar. Paling kalau Sabtu Minggu pulang nggak? Hari Minggu nggak pulang juga? Jadi dulu pulangnya sekali sebulan. Alhamdulillah. Ini yang hobi bela diri atau hobi olahraga Tahu? tangan? Hobi bela diri ataupun hobi olahraga? Ekstrakurikulernya ada kan? Berani. Iya banyak. Oh banyak juga perempuan daripada laki-laki. Mana hobi apa itu? Kalau tahu? Silat. Ada yang hobi karate? Gak ada sih. Ada yang berkarate banyak minggu. Itu bapak asal kita tuh Pak Tirto Edi adalah pelatih karate, ya. Pelatih karate di Polres Pasaman. Ada namanya dojonya Dojo Bayangkara. Itu kalau mau latihan karate bisa menghubungi bapak Tirto Edi. Atau yang suka fitness adalah yang mau jadi binaraga. Nah ini bapak ini ya orangnya. Kalau Kak Agung melatih di fitness dan melatih boxing sekarang. Ya. Yang mau belajar ilmu boxing, Ya. film promosi itu bela diri kita. Ya. Jadi kita dari Afrika, itu dari Afrika yang ngajarin. Oh, Afrika lagi kan. Nah itu dia. Kita harus mengisi waktu kita dengan kegiatan yang positif. Tidak ada yang main-main game, tidak ada yang main-main seperti mengisap rokok atau mengisap lem. Itu adalah hal yang berbahaya. Jadi anak-anak semua, kalau kita udah terisi dengan waktu ekstrakurikuler, maka kegiatan kita lanjut kepada hafiz Quran lagi kan, menghafal Al-Quran. Jadi semuanya harus diisi untuk mencapai masa depan. Kalau anak-anak semua dari SMP ini tidak bisa mengisi waktunya dengan disiplin, dengan belajar, semuanya akan sulit menggapai cita-citanya. Jadi harus dari SMP ini harus ditanamkan pertama disiplin. Untuk disiplin mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya udah diatur. Siapa yang bersihkan tempat tidurnya? Sendiri kan? Nah ini yang bagus. Beda sama anak-anak di luar. Bersyukur anak-anak SMP ini dapat sekolah di SMP itu. Kadang ada juga gini Kak tentang narkoba tadi. Kadang dia lagi ada masalah hidup, lagi galau. Apakah itu mungkin masalah pribadi, ada pun mungkin masalah dengan mungkin teman lain, atau masalah dengan guru. Datanglah teman yang pengidap ini Kak. Ya. Kasih salah barang tersebut. Tentang kita itu Kak. Iya. Dia lagi galau, dia lagi banyak masalah. Mencukup kawan, harus ketik Pak. Ah, ini betul. Apalagi anak SMP, anak-anak SMP, anak-anak remaja yang pengen kecil-kecil udah galau, galau dia. Jadi kalau anak SMP galau itu lah bahaya gitu kan. Dan kadang ini yang perlu kita tanamkan. Saat saja kalau kita tidak mengenal diri kita, langsung dipengaruhi sama orang lain, langsung masuk. Nah, itu dia. Jadi langkah kita pertama itu ciri-ciri peredarnya itu gimana ya? Belum saya jelaskan tadi bahwa orang pengedar narkoba itu, aduh, ini ada di SDIT, pengen dengar juga dia kan? Ini anak-anak remaja lagi. Kemarin kami di situ bukan kayak gini ceritanya Ustaz. Jadi beda lagi. Ada nyanyinya, ada menyanyi bersama gitu kan. Ada kemarin tentang bullying dan kekerasan seksual terhadap anak. Itu yang kami jelaskan kemarin. Jadi yang pertama apa tadi saya putus kok. Dampak narkoba. Ada lagi galau nih Kak. Iya, galau lagi ada masalah. Kita sama keluarga sama orang tua nak marah, sama dulu dicuekin mungkin.
Ya. Temannya. Kawan, kalau ada barang seperti lagi enggak. Yang mau tetap aja. Bukan itu Kak. Ya. Kan kita gimana Kak? Betul. Jadi anak-anak semua, jadi orang pengedar itu memang mencari hal-hal yang seperti itu. Orang-orang yang sedang ada masalah di rumahnya, ada masalah dengan gurunya, dengan orang tuanya bahkan anaknya yang jadi apa ya? Jadi salah. Makanya kita harus membentengi diri kita dengan takut kepada Allah, mendekatkan diri. Kalau kita ada masalah, ada lagunya kan, kalau apa itu? Kalau SMP ada lupa. Jadi gini, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan dulu. Kalau barang itu adalah barang haram, karena sesuatu yang diberikan oleh orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi itu patut dicurigai bahwa itu adalah narkoba. Orang yang memberikan sembunyi-sembunyi itu ciri-ciri peredar itu memberikan yang dengan sembunyi-sembunyi, kemudian di tempat yang sunyi. Setelah itu barang ini adalah barang yang ilegal lah namanya, yang dilarang oleh undang-undang. Itu pengedar yang tentang narkoba. Jadi narkoba itu, orang yang telah memakai narkoba itu hanya 3 pilihannya. Yang pertama, kalau orang sudah memakai narkoba, pertama dia pasti akan masuk rumah sakit. Kedua rumah sakit itu Kak, rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa, betul nggak Kak? Iya betul. Jiwa Jadi masuk rumah sakit ini bukan rumah sakit umum Pak Agung, betul. pasti akan masuk rumah sakit jiwa. Jadi orang gila. Itu kalau tidak tertangkap polisi kan. Kemudian yang kedua penjara. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jadi sepandai-pandai pengedar narkoba mengedarkan narkoba pasti akan tertangkap juga. Itu pasti masuk penjara. Yang ketiga apa lagi? Pilihan yang ketiga. Yang ketiga adalah masuk apa? Masuk kuburan. Ya pasti orang mati. Jadi pilihannya 3 orang narkoba. Yang pertama masuk penjara, yang kedua masuk rumah sakit, dan yang ketiga pasti mati. Itulah pilihan orang narkotika itu. Dampaknya bagi kesehatan yaitu yang pertama, orang yang memakai narkoba itu pasti akan terlihat tua dari umurnya. Misalnya umurnya sekarang 17, ini umurnya paling 10 tahun ya. Atau berapa umurnya? 14 tahun 12 sampai 14, 11, 12, 13, 14. Ini pasti umurnya segitu, ya kan? Betul? Ya, pasti umurnya segitu. Jadi orang yang umur 14 tahun itu kelihatannya seperti umur 21 tahun. Jadi terlihat lebih tua. Kemudian dampaknya lagi apa? Orang pemakai narkoba takut dengan orang banyak. Dampak tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian ada lagi suka marah-marah. Kalau tidak mendapat narkoba dia pasti akan marah. Jadi itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang narkoba. Baik. Nah, ya kita lanjutkan ke jalan. Sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Ridwan. Sudah ada yang bisa menjelaskan apa itu narkoba? Satu aja. Narkotika ada narkoba adalah berapa? Satu saja. Habis itu Kak Ira pulang lagi. Satu aja dari sekian banyak adik-adik di
jenis narkotika apa tadi? Satu. Ya, tadi. Silakan. Namanya siapa deh? Berani ya, tampil ke depan. Kita berhenti. Bagus. Kelas 8. Sabu, obat-obatan, narkotika, Dan ganja, ganja, obat-obatan, obat-obatan terlarang. nikotin. Ya bagus. Nah, Sekarang Kak Iola tanya, siapa yang bisa jelaskan ke Kak Iola apa itu ganja? Seperti apa bentuk ganja? Ayo, enggak, jangan dikeroyok. Ayo, takut kalau dikeroyok perempuan. Ayo, 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 berani bukan ayo, sini. Ayo itu ya. Bukan. Ya di depannya. Iya, sini. Kak Iola pengen tahu apa itu ganja. Ayo. Ayo. Oh, dia nggak berani Kak Iola yang kesini. Ayo sini. Kak Iola yakin kamu pasti jadi orang sukses. Ini nggak ada berdiri sini aja. Kalau Berdiri. Ayo berdiri. Aja. Ya di depan lah, di depan. Dia berbentuk seperti daun sagu tapi nggak berbuah. Ganja itu kalau menurut Nadira adalah dia berbentuk daun cabai tetapi tidak berbuah. Pernah lihat daun cabai? Ruasnya panjang. Kayaknya kita nggak ada infokus ya. Kalau ada infokus kita ada gambarnya. Ganja itu mungkin ada bisa lihat. Iya. Ganja, ya. Ganja seperti daun cabai. Dia ruasnya panjang. Daunnya pasti ganjil terus. Iya, daunnya ganjil 5. Nih, lihat ya. Dan dia juga ada yang dikeringkan. Pernah lihat penangkapan narkoba? Belum pernah ya. Kalau di wilayah kita untuk di bypass Lubuk Sikamping ya, di bypass itu sering sekali terjadi penangkapan narkoba. Ganja itu dijadikan daun kering, nanti dia dibikin seperti bungkusan ya, bungkusan kotak seperti itu, dilapan sekelilingnya, dan dia itulah yang dikirim dari umumnya pemasoknya dari daerah Medan menuju Sumatera Barat, dan itu sering ditangkap di jalan lintas kita yang di bypass ataupun yang di Sawah Padang ya. Udah paham ya itu ganja, jangan dicoba-coba ya. Selanjutnya Undang-undang. ya terus belum ganja jenisnya yang lain apa lagi selain ganja tadi apa lagi jenisnya? Ayo yang berani. Sabu seperti apa? Ada satu yang berani ke depan? Perempuan lagi? Kalah lah anak laki-laki ini. Ayo siapa lagi? Perempuan lagi. Anak laki-lakinya aduh Kak Agung. Berani perempuannya kayaknya Kak Agung. Rasalah Kak Agung. Yang perempuan tadi. Siapa yang ini ayah? Sini sayang. Ayo sini. Gak apa-apa kita Kak Iwan mengajarkan untuk berani tampil sekalian ya. Ayo sabu. Iya. Nanti ya. Warna putih kayak gula pasir. Tangannya warnanya putih seperti gula pasir. Kak Iwan punya gambarnya ya. Nih. Bukan gula pasir. Gula apa namanya? Taweh gitu ya. Nih, seperti ini ya, putih, taweh, dan dia dimasukkan ke dalam plastik wrap putih kecil untuk obat ya. Kalau kita beli obat-obat di apotek kan ada plastik wrap kecil itu ya. Sabu. Belum. Adik-adik semua, baik yang laki-laki dan perempuan, setiap kali nanya dimotivasi ya dan semua. Kita berpengaruh di sini. Kalau untuk ilmu kita Indonesia dan Turki mirip, hampir mirip.
refleksi pendidikan kita, baik dari segi agama dan lainnya, pendidikan agama kita sedikit lebih bagus daripada mereka. Walaupun sejarah mengatakan Turki lebih bagus tentang sejarah. Kita tahu tentang Konstantinopel Nobel, tahu kan, kan, Umar Al-Fatih, ini motivasi kalian. Kalian mau pintar, sehebat apapun nggak ada gunanya. Kalau kalian tak pandai berdiri tentang ke depan, itu mental. Ini motivasi untuk kalian semua. Itu di sana, ada ilmunya masih sedikit, tapi mereka berebut untuk maju tampil ke depan. Karena semakin rajin kita tampil ke depan, berdiri, menyampaikan argumen, mengasah kemampuan kita. Tapi kalau kalian masih malu-malu, kalian akan jadi orang pemalu sampai mati. Itu motivasi untuk kalian lagi. Setiap Kak Yola menanya, berpikir, maka kami yakin kita bisa menjawab. Kalau salah kami akan marah. Tapi itu motivasi untuk kalian agar bisa maju. Bisa? Ya, sabu itu berbentuk bongkahan atau butiran atau serbuk kristal bening yang tidak berbau. Rasanya pahit dan biasanya sabu digunakan dengan cara ditelan, disuntikkan ke tubuh atau diusap uapnya seperti hisap rokok. Ada yang memakai bong ya, ini seperti ini. Di sabunya dihancurkan. Dipakai menggunakan bong. Bong itu seperti aqua yang dikasih pipet, ya. Aqua yang dibakar nanti sabunnya dan uapnya itu yang dihisap. Biasanya sabu ini dia akan mengakibatkan nafsu makan menurun. Jadi orang-orang di kota-kota sana untuk obat diet umumnya menggunakan sabu. Kenapa? Karena dia tidak ada nafsu makannya berkurang. Peningkatan akhirnya kalau dia sudah menggunakan sabu, dia akan meningkatkan detak jantung, tekanan darah dan suhu tubuhnya pun akan meningkat. Dan akibat lain dari penggunaan sabu adalah kulit menjadi gatal-gatal dan luka. Itu sabu ya. Yang selanjutnya yang ketiga, apalagi yang tahu? Ganja, sabu, satu lagi ekstasi. Ada yang tahu? Ekstasi. Ekstasi itu ya. Ekstasi itu dia seperti pil, obat-obatan ya. Kalau ada fotonya, Kak Yola maaf, Kak Yola nggak bisa paparkan. Dia seperti pil, ya. Ya, ekstasi ini dia seperti pil dan ini merupakan jenis narkotika kelas kakap, ya. Jadi kalau ekspor impor penyelundupan sabu narkotika dan umumnya terjadi yang dijual belikan adalah ekstasi, ya. Ini di luar negeri sangat banyak sekali ekstasi ini, ya. Seperti pil, seperti obat ya, seperti Godraxin, mirip-mirip seperti itu. Cuma dia berwarna-warni, ya ekstasi. Ini ada juga Kak Yola. Ya. Teman-teman kita tuh memperhatikan. Itu ini ilmu untuk ada semua dan pergi ke apotek dia beli obat penenang. Gimana itu Kak Yola? Iya, maksudnya Apotek ada tuh kalau dengan nama obatnya mungkin tahu ada ya, pil deka. Ada di dalam coba-coba. Di apotek itu digunakan misalnya untuk obat anjing. Untuk anjing gila, rabies, kasih itu. Lalu teman-teman kalian yang mungkin yang ada preman, ada apa, di kampungnya lah, itu banyak. Coba ini kawan biar tenang, biar masalah menghilang dan lain sebagainya. Oke? selanjutnya Iwan tadi ada kasih tahu tentang lem. Ya, lem juga termasuk jenis narkotika ya. Lem itu apabila digunakan secara banyak akan mengakibatkan pusing, hilang kesadaran. Ada itu juga terjadi termasuk juga jenis narkotika. Komik. Ada Komik. Komik. Obat komik. Obat batuk. Terus diminum dalam dosis? Banyak. Oh. Hampir sebotol. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah coba? Takut tahan. Ada yang ingin ditanyakan? Dari sekian banyak yang sudah dikasih tahu oleh Kak Ridwan sebagai narasumber, ada yang ingin bertanya? Apabila ini terjadi, apa yang harus saya lakukan? Ada? Apabila kita teman kita sebagai pecandu, sebagai seorang teman, kita tidak ingin melaporkannya kepada polisi, tapi kita kasihan lihat dia kecanduan terus menerus sampai dia mencuri orang tuanya untuk membeli ganja. Ada nggak yang bertanya seperti itu? Coba katakan. Ada? Ada yang bertanya? Tidak. Masalah tempat rehab, Bang. Baik, ada yang namanya yang banyak orang bagi pecandu narkoba
itu ada tempatnya rehabilitasi. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 19 yang menerangkan bahwa bagi pecandu narkotika khususnya jenis apa saja itu bisa direhab di rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa, ya betul. Kalau di sini di Padang. Jadi orang yang pecandu narkoba itu bisa direhab. Syaratnya apa? Apakah orang yang pecandu narkoba ini ditangkap atau pecandu narkoba ini telah masuk rumah sakit baru diambil polisi? Tidak. Jadi bagi ada mungkin kenal atau saudaranya atau orang lain temannya yang sudah kecanduan narkoba, lapor saja sama polisi. Tidak akan ditangkap dan tidak akan masuk sel. Itulah kalau bagi pecandu yang melaporkan diri ke kantor polisi. Ini khusus bagi pemakai atau pecandu narkoba. Kalau pemakai ini melaporkan dirinya ke kantor polisi, pasti tidak akan ditangkap. Tapi kalau tidak melapor, ketahuan sama orang, dilaporkan sama polisi, bisa tangkap. Itu dia. Bagaimana caranya? Kita laporan, Pak Iko, aduh di sana ambo, alah parah bana, memakai narkoba, bisa nggak dimasukkan ke rehab? Bisa. Nah, kita isi formulirnya, nanti di asesmen, diperiksa, di asesmen oleh kejaksaan juga. Setelah hasilnya keluar, baru masuk rehabilitasi. Itu anak-anak semua bisa melaporkannya ke Polres Pasaman. Setelah itu ada lagi yang pecandu narkoba ini apabila sudah mengganggu, ya. Kan ada di masyarakat ada yang mengganggu. Saya dengar juga ada di Lubuk Sekaping pecandu narkoba ini suka maling, suka mengambil barang orang. Laporkan saja sama Pak Polisi. Sebelum ditangkap ya Pak? Ya, sebelum ditangkap sama Pak Polisi, Kita silakan. lapor dulu. Baik Pak Kadin, kita buat ya dulu bagaimana? Oh iya, Ya, ya. ya boleh ya. Nanti ketika Ibu bilang, apa kabar hari ini? Anak-anak Ibu menjawab, Alhamdulillah sehat, tetap semangat, luar biasa, yes, yes, yes. Bisa? Yes. Bisa diganti dengan Allahu Akbar nggak? Allah Akbar bisa juga? Ya. Boleh. Bisa? Nah, satu lagi. Siapa kita? Kita adalah generasi anti narkoba. Ya. Terus ketika Ibu tanya, apa tugas kita? Belajar melawan narkoba. Narkoba, no. Prestasi? Yes. Iya. Bisa? Kita tes dulu ya sama-sama ya. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Bukan alhamdulillah. Allahu Akbar boleh. Kita ulangi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat, Luar biasa. Allahu Akbar. Satu lagi. Siapa kita? Kita adalah generasi. Wah, pintar. Coba. Apa tugas kita? Belajar melawan narkoba. Narkoba. No. Prestasi. Kita ulang lagi. Ya. Kita ulang ya. Kalau sudah bagus nanti divideokan. Masuk RCTI kata Kak Agung itu. Ya Kak Agung? Ya. Berdiri atau gimana Pak? Ya. Gini aja, duduk aja. Baik. Sekali lagi. Kita coba. 1, 2, 3. Belum. Kita coba ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar.
berdiri lagi Pak, biar semangat. Ya, bisa. Oh, berdiri. Kita coba lagi Pak. Ya. Ya. Sekali lagi ya, pakai tangan ya. Tetap semangat atau Allah Akbarnya begini tangannya ya. Semuanya. Jadi kita semua pakai gerakan tangan. Yang pertama, ini saya praktekkan aja dulu ya. Lihat aja dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Tangannya ke atas. Oke, Allahu Akbar. Begitu kita ulang pertama. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Kedua. Yang kedua, siapa kita? Kita generasi anti narkoba. Gitu. Tangannya stop, gitu ya. Tangannya narkoba stop. Berarti stop dulu. Ya. Kita ulangi lagi. Siapa kita? Kita generasi anti narkoba. Kurang lupa dengan belum. Siapa kita? Tiga lagi Pak. Apa tugas kita? Belajar melawan narkoba. Tangannya gini ya. Belajar melawan narkoba. Narkoba. No. Prestasi. Yes. Kasih yes, gitu ya. Narkoba, no. Ya. Belajar melawan narkoba. Narkoba. Prestasi. Yes. Iya. Oke, kita sama-sama lagi. Yang semangat, bisa? Oke, baik. Yang pertama, Bapak muda ya. Apa kabar hari ini? Tepuk tangannya dulu. Yang kedua, siapa kita? Apa tugas kita? Narkoba. Prestasi. Alhamdulillah. Ya, itulah tadi sedikit ulasan tentang narkoba bagi remaja. Ya, Ya baik anak-anak ibu pelajar semuanya dengan dulu berakhirnya awak lagi assalamualaikum ya. Ibu capek banget iya itu tadi Pak. Jadi Iya. ala paham kan tentang narkoba? Ada yang bertanya? Tidak. Jadi terima kasih terlebih dan terkurang kalau ada kecil yang salah sampaian, kalau ada katko yang salah kecilan, tangan salah jawab, kaki salah langkah, tolong dimaafkan. Bisa? Doakan ya Pak sehat dan panjang umur ya. Banyak rezeki. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya dengan berakhirnya yang tadi berakhir pula acara kita pada hari ini. Salah dan jangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu lu gitu Ustaz. Kecil anak-anak Jadi semuanya kita berdiri ya Ustaz. Yuk berdiri semua. Ya, berdiri. Yang berdiri. Yang
Para laki-laki duduklah, duduk. Para laki-laki